Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai belajar, silahkan kita berdoa dulu dengan dipimpin oleh kepada ketua kelas. Silahkan memimpin doa. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Untuk membuat belajar kita menjadi lebih semangat pada kesempatan ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih atas kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, sebelum saya mulai pelajaran, saya akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Walaupun pertemuan kita secara daring, namun alangkah baiknya jika pertemuan ini berjalan dengan baik dan efektif. Apakah ada pada kesempatan hari ini ada yang tidak hadir? Oh ya, baik, terima kasih. Terkait materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu terkait bab mawaris. Namun sebelumnya, apakah kalian masih mengingat pembelajaran yang kemarin? Oh iya, baik, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang bab mawaris. Untuk pembelajaran yang lebih lengkap, silahkan disimak pada video pembelajaran berikut ini. Kali ini saya ingin mengambil sebuah tema yaitu berkah mawaris. Seperti kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang masalah-masalah ibadah saja, namun Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia. Termasuk di dalamnya adalah hukum warisan. Adapun pengertian warisan dalam bahasa Arab adalah al-mi'raj, yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Adapun dasar-dasar hukum warisan yaitu terdapat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 7, dan hadis Rasulullah yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yaitu ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja, yaitu ayat Muhammad, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Dan hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam mulai pasal 171 tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan disebut dengan ilmu faraid. Berikutnya adalah ketentuan-ketentuan mawaris dalam Islam, yaitu jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal ada 25 orang, yaitu 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki yang biasa disebut dengan waris asyobah, atau bagian berupa sisa setelah diambil oleh zawil wurud, dan 10 orang dari pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil wurud. Syarat-syarat untuk mendapatkan warisan yaitu tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Yang ketiga adalah ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Dan 3 sebab menerima harta warisan yaitu karena nasab atau keturunan, karena pernikahan, dan karena wala. Sedangkan 4 sebab tidak menerima harta warisan yaitu karena kekafiran, karena pembunuhan, perbudakan, perzinahan, dan li'an.
Berikutnya adalah ketentuan pembagian warisan ahli waris zawil wurud, yaitu bagian setengah yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Bagian seperempat adalah suami dan istri, bagian seperdelapan adalah istri, bagian 2/3 adalah 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan sekandung, 2 saudara perempuan sebapak. Dan bagian sepertiga adalah ibu, 2 saudara seibu, dan kakek. Bagian seperenam adalah ibu, nenek, bapak, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak. Berikutnya adalah ketentuan pembagian warisan ahli waris asobah yang ditetapkan dalam furud yang 6, yaitu sisa warisan setelah ashabul furud. Ahli waris asobah dibagi menjadi 2, yaitu asobah bin nasab dan asobah bis sabab. Berikutnya adalah contoh bagaimana penerapan pembagian harta warisan, di mana seseorang yang telah meninggalkan harta kemudian akan yang memiliki ahli waris, yaitu seorang istri, seorang ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat contohnya dan perhitungannya seperti di atas. Yang terakhir adalah manfaat hukum waris di dalam Islam. Hukum waris di dalam Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Dan yang kedua adalah menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Demikian penjelasan tentang ketentuan waris dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian melihat, menonton video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, mungkin bisa dipahami, ataupun kalau masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan nanti di kolom chat di grup. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas interaktif, yaitu yang pertama berupa kuis. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan dibuka Google Sheet-nya dan dibuka pada menu evaluasi pada menu games. Baiklah anak-anak, kita cukupkan dulu untuk menjawab pertanyaan kuis interaktif pada kali ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nanti silahkan kalian buka di link yang telah Bapak kirimkan ya. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari walaupun secara daring dan interaktif dapat bermanfaat buat kita semua. Dan apabila masih ada yang perlu dipertanyakan lagi, nanti silahkan dipertanyakan melalui chat di grup kita. Baik, saya akhiri. Namun sebelumnya, apabila dalam penyampaian saya ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.